Baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal-soal fisika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Kita bahas soal di video kali ini. Pada kawat penghantar yang ujung-ujungnya memiliki beda potensial 12 volt mengalir arus listrik sebesar 3 ampere, besar muatan listrik yang mengalir selama 2 menit dalam kawat tersebut adalah titik-titik. Diketahui bahwa nilai beda potensial V-nya sama dengan 12 volt, kemudian nilai dari kuat arus I-nya sama dengan 3 ampere, dan waktunya terjadi selama 2 menit. Yang perlu kita perhatikan adalah satuan dalam fisika tentang listrik ini harus kita ubah ke satuan detik. Maka kita konversikan T-nya menjadi 2 dikali 60 sama dengan 120 detik. Rumus yang kita gunakan adalah kuat arus sama dengan muatan dibagi waktu. Kuat arusnya 3 sama dengan, yang ditanyakan adalah Q muatannya, dibagikan dengan tadi waktunya adalah 120, kita kalikan maka kita peroleh nilai Q sama dengan 3 dikali 120, hasilnya adalah 360 kolom. Maka kita pilih jawabannya di option D. Kita lanjut ke soal kedua. Jika pada kawat penghantar mengalir arus listrik sebesar 0,2 ampere, banyaknya elektron yang mengalir pada kawat tersebut tiap menit adalah titik-titik. Yang kita dapat dari data di soal adalah nilai dari kuat arus adalah 0,2 ampere dan waktunya adalah tiap menit, berarti 1 menit. Sama dengan 60 detik. Dan ditanyakan adalah berapa jumlah elektron yang mengalir. Kita akan gunakan dua kali pengerjaan. Yang pertama adalah nilai dari I sama dengan Q per T. Kita akan coba menghitung nilai Q-nya. Jadi I-nya 0,2 sama dengan Q dibagi dengan 60. Kita kalikan, kita peroleh nilai Q-nya sama dengan 12 kolom. Kemudian rumus Q itu sama dengan N dikali muatan elektron. Berarti 12 sama dengan N dikali muatan elektron adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Maka nilai N-nya menjadi 12 dibagi 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Yang kita akan coba fokuskan ke pembagiannya adalah yang angka depannya saja. Jadi kita bagikan 12 dibagi 1,6 adalah 7,5. Kemudian yang min 19 ini di bagian bawah kita naikkan menjadi 10 pangkat 19. Kalau kita perhatikan ternyata jawaban ini belum ada di pilihan, maka kita perlu konversikan 7,5 kali 10 pangkat 19 itu sama dengan 7,5 dikali 10 pangkat 19 kita pecah menjadi 10 pangkat 1 dan 10 pangkat 18. 7,5 dikali 10 adalah 75. Maka kita dapatkan jawabannya adalah 75 dikali 10 pangkat 18. Maka dengan demikian jawabannya adalah yang di option C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada suatu kawat penghantar mengalir arus listrik sebesar 0,8 ampere. Banyaknya elektron yang mengalir dalam penghantar tersebut setiap menit adalah titik-titik. Kita tuliskan datanya adalah I-nya 0,8 ampere dan waktunya adalah 1 menit. Setiap menit berarti 1 menit. Itu sama dengan 60 detik. Kita gunakan rumus I sama dengan Q per T. 0,8 sama dengan Q per 60. Kita kali silang. 0,8 dikali 60 adalah 48 kolom. Q sama dengan jumlah elektron dikali muatan elektron, di mana Q-nya 48 sama dengan N dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19, ini adalah konstanta muatan elektron. Nilai N-nya menjadi 48 dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19. 19-nya di bawah ya. Yang kita bagikan adalah 48-nya dibagi dengan 1,6. Kita peroleh 30 dikali 10 pangkat. Kita pindahkan menjadi pangkat 19. Atau 30-nya kita ubah menjadi 3 kali 10 kali 10 pangkat 19. Sehingga kita peroleh 3 dikali. Pangkatnya 1 dan 19 kita jumlahkan jadi 3 kali 10 pangkat 20. Maka jawabannya adalah yang di option D. Kita lanjut ke soal berikut. Kawat yang panjangnya 20 meter memiliki luas penampang 4 mm kuadrat dan hambatan jenis 1,6 kali 10 pangkat minus 6
ohm meter. Besar hambatan kawat tersebut adalah titik-titik. Jadi panjang kawat L-nya sama dengan 20 meter, luas penampang sama dengan 4 mm persegi. Kita ubah ke meter, jadi 4 dikali 10 pangkat minus 6. Jadi dari meter, desimeter, sentimeter ke meter turun 3 tangga kali 1000. Berarti dari milimeter ke meter dibagi 1000, karena pangkat 2 dibagi 1000 dibagi 1000 sama saja dengan bagi sejuta atau kali 10 pangkat minus 6. Kemudian nilai hambat jenisnya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 6 ohm meter. Untuk menghitung nilai hambatan R, rumusnya adalah Rho kali L per A. Maka 1,6 kali 10 pangkat minus 6 dikalikan panjangnya 20, lalu dibagikan dengan luasnya tadi adalah 4 kali 10 pangkat minus 6. Kalau kita perhatikan 10 pangkat minus 6 di atas dan bawah sama-sama habis, maka cukup kita kalikan yang 1,6 dikali 20 berarti 32. 32 dibagi 4 hasilnya sama dengan 8. Maka jawabannya adalah 8 ohm. Kita pilih jawabannya di option A. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Hambatan suatu penghantar tidak bergantung pada A, suhu, B, luas penampang, C, panjang kawat penghantar, D, jenis bahan kawat penghantar, E, kuat arus listrik. Jadi rumus-rumus yang terkait dengan hambatan adalah bahwa hambatan sama dengan hambat jenis kali panjang dibagi luas. Hambatan juga bisa dipengaruhi oleh suhu, jadi hambatan awal dikali 1 tambah alfa delta T, di mana alfa adalah koefisien muai dan delta T adalah kenaikan suhu. Dari data tersebut kita perhatikan bahwa suhu termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi, karena ada kenaikan suhu akan menyebabkan kenaikan hambatan. Luas penampang ada A di sini, berarti termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi nilai hambatan. Panjang L juga ada. Jenis kawat penghantar itu mempengaruhi nilai hambat jenisnya, nilai Rho-nya. Jadi beberapa bahan seperti misalkan logam, tembaga, tentu akan memiliki nilai hambatan yang berbeda dengan misalkan dengan zat-zat isolator seperti plastik dan sebagainya. Jadi jenis bahan mempengaruhi nilai hambatan. Kuat arus listrik di sini tidak ada rumusnya ya, jadi tidak mempengaruhi nilai hambatannya. Justru adalah kuat arus listrik yang dipengaruhi oleh hambatan. Jadi kalau semakin besar nanti hambatannya akan memperkecil kuat arus. Tapi tidak berlaku kebalikannya. Jadi hambatan tidak tergantung kepada kuat arus, tetapi nanti nilai kuat arus akan sangat tergantung kepada nilai hambatan pada rangkaian. Jadi kita pilih jawabannya adalah di option A. Kita lanjut ke soal berikut. Kawat dengan panjang 2,5 meter memiliki jari-jari 0,65 mm dan hambatan listrik 2 ohm. Jika panjang dan jari-jari kawat diubah menjadi 2 kali semula, besar hambatan listrik kawat tersebut menjadi titik-titik. Kalau data tersebut berarti panjang awal L1-nya sama dengan 2,5, ini berarti L2-nya sama dengan dikalikan 2 menjadi 5 meter. Kemudian jari-jari 1 adalah 0,65 mm, maka jari-jari kedua dikali 2 menjadi 1,3 mm. Hambatan satunya sama dengan 2 ohm, maka hambatan 2-nya menjadi berapa? Kita gunakan dengan perbandingan. Hambatan 1 berbanding hambatan 2 sama dengan hambat jenis kali panjang berbanding dengan luas. Luas adalah pi R1 kuadrat. Kita bandingkan dengan Rho L2 per pi kali R2 kuadrat. Yang kita hilangkan adalah Rho dan pi-nya. Kemudian kita lakukan pengisiannya untuk R1-nya adalah 2 berbanding R2 sama dengan panjangnya 2,5 per 0,65 kuadrat berbanding 5 per 1,3 kuadrat. Secara pengerjaan, beginilah cara menyusun nilai-nilai tersebut. Tapi kita akan lakukan perhitungan dengan cara kreatif saja, karena kalau kita hitung secara desimal tentu membutuhkan waktu sangat panjang. Jadi kita tulis 2 berbanding R2 sama dengan 2,5 dengan 5 kita tuliskan sebagai 1 berbanding 2. Begitu juga dengan 0,65 dan 1,3 adalah 1 kuadrat berbanding dengan 2 kuadrat. Jadi 2 banding R2 sama dengan 1 per 1 berbanding 2 per 4 adalah setengah. Kita kalikan bagian ujung dengan bagian ujung, tengah dengan tengah. Maka R2 sama dengan 2 dikali setengah. Nilai dari R2 sama dengan 1. Kita pilih jawabannya di option A. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Diketahui kawat penghantar memiliki diameter 4 mm, panjang 4 meter, dan hambatan jenis 12,56 kali 10 pangkat minus 6 ohm meter. Besar hambatan dari kawat penghantar tersebut adalah titik-titik. Kita tuliskan datanya bahwa diameternya sama dengan 4 mm, atau kita tuliskan sebagai 4 kali 10 pangkat min 3 meter. Luas penampang berbentuk lingkaran adalah 1/4 kali pi kali diameter kuadrat. Kita tuliskan sebagai 1/4 kali pi kali 4 kali 10 pangkat min 3 kuadrat sama dengan 4 pangkat 2-nya 16 dibagi 4 jadi 4 pi kali 10 pangkat minus 6. Kemudian data berikutnya panjangnya sama dengan 4 meter dan hambat jenisnya adalah 12,56 kali 10 pangkat minus 6. Rumusan untuk menghitung hambatan adalah rho kali L per A, berarti 12,56 kali 10 pangkat min 6 dikali panjangnya 4, kemudian dibagi dengan 4pi kali 10 pangkat minus 6. 10 pangkat minus 6-nya habis, 4-nya juga habis, tinggal 12,56 dibagi pi. Kita gunakan saja nilai pendekatan untuk pi adalah 3,14. Kita dapatkan sama dengan 4. Maka jawabannya adalah yang di option E. Kita lanjut ke soal berikut. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperbesar hambatan suatu penghantar adalah titik-titik. Kalau kita perhatikan rumus dasar dari R adalah rho L per A, maka untuk meningkatkan nilai R, kita bisa lakukan dengan memperbesar panjang, menambah panjangnya, atau mengurangi luasnya. Dan kalau kita perhatikan, jawaban yang ada adalah yang di option C. Jadi menambah panjang akan membuat hambatannya juga semakin besar. Kita lanjut ke soal berikut. Batang baja memiliki panjang 6 meter dan diameter 4 mm. Hambatan jenis penghantar baja 1,256 kali 10 pangkat minus 8 meter. Besar hambatannya adalah titik-titik. Jadi kita mulai dari keterangan bahwa panjangnya sama dengan 6 meter, kemudian diameternya 4 mm, berarti sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 meter. Luas penampangnya adalah 1/4 dikali pi kali diameter kuadrat. Berarti 1/4 dikali pi kali 4 kali 10 pangkat min 3 kuadrat. 4 pangkat 2, 16 dibagi 4 jadi 4. 4 pi kali 10 pangkat minus 6. Kemudian nilai rho-nya adalah 1,256 kali 10 pangkat minus 8. Dengan memasukkan data-data yang sudah ada, kita masukkan ke rumus R sama dengan rho kali L per A adalah 1,256 kali 10 pangkat minus 8 dikali panjangnya 6, kemudian dibagi dengan luasnya adalah 4pi kali 10 pangkat minus 6. Kita kerjakan dengan melakukan pendekatan bahwa nilai pi adalah 3,14. Jadi 1,256 kita kali 6, kemudian bagi 4, kemudian bagi 3,14. Kita peroleh 0,6. Kali min 8 dengan min 6 dikalikan jadi 10 pangkat minus 2. 0,6 kali 10 pangkat minus 2 dapat kita sederhanakan menjadi 6 kali 10 pangkat minus 3 ohm. Maka dengan demikian jawabannya adalah yang di option B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Batang logam memiliki hambatan jenis 2 kali 10 pangkat minus 6 ohm meter pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien suhu logam 4 kali 10 pangkat min 3 per Celsius, suhu logam ketika hambatan jenisnya menjadi 2,6 kali 10 pangkat minus 6 ohm meter adalah titik-titik. Persamaan bahwa hambat jenis akhir sama dengan hambat jenis awal dikali dengan 1 ditambah alfa kali delta T. Kalau kita perhatikan hambat jenis akhirnya adalah 2,6 kali 10 pangkat minus 6. Hambat jenis awalnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 6 dikali 1 tambah alfa. Alfanya adalah koefisien suhunya yaitu 4 kali 10 pangkat minus 3 dikalikan dengan delta T. Kita hitung, kita bagikan yang minus 6-nya habis. Kemudian 2,6 dibagi 2 berarti 1,3 sama dengan 1 tambah 4 per 1000 kali delta T. Jadi 1000-nya muncul dari 10 pangkat min 3 itu berarti 1/1000 ya. Kita kurangkan 1,3 dikurang 1 berarti 0,3 sama dengan 4 per
1000 dikali delta T. Kemudian kita kali silang, berarti 0,3 dikali 1000 adalah 300, dibagi 4 jadi 75. 75 sama dengan delta T, berarti 75 sama dengan T2 dikurang T1. 75 sama dengan T2 dikurang T1-nya adalah di awal, yaitu sebesar 25. Kita pindah ruaskan, berarti 100 sama dengan T2. Maka kita pilih jawabannya di option C. Demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.